Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zerli Pikiani dari SD Negeri Tayem Timur 04, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cilacap. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penyebaran pemahamannya kepada rekan guru di SD Negeri Tayem Timur 04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Tayem Timur 04. Di sini perkenalkan saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Tayem Timur 04. Mengucapkan terima kasih kepada Bu Seri untuk selamat di sini. Bu Seri pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai melaksanakan tugas dalam CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya berharap nanti apa yang disampaikan oleh Bu Selly dapat menjadi contoh bagi kita semuanya dalam melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di SD Negeri Tayem Timur 04. Dan nanti saya juga berharap nanti Bu Selly setelah pelaksanaan kegiatan ini nanti dapat memberikan contoh bagi teman-teman yang lain bagaimana pelaksanaannya mengenai kegiatan budaya positif, kemudian dapat memberikan arah-arah apabila nanti dalam kegiatan di sekolah ini masih ada yang perlu diperbaiki lagi agar sesuai dengan materi apa yang telah disampaikan dalam CGP Angkatan 9. Mungkin hanya itu Ibu Selly yang dapat saya sampaikan. Jika dapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Zerli Pikiani. Unit kerja di SD Negeri Tayem Timur 04. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan menyebarkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, perkenalan dulu. Nama saya Zerli Pikiani, CGP Angkatan 9. PP-nya Bapak Sarwono SPD, untuk fasilitatornya Bapak Narjo SPD MPD. Konsep utama modul budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu. Konsep utama modul budaya positif ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, yang keenam, keyakinan kelas. Menurut Ki Hajar Dewa
Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ya Bapak Ibu, bukan dasarnya tapi lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian budaya positif di sekolah itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berikutnya paradigma perubahan, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi sekolah yang nyaman itu nanti akan berpengaruh sekali kepada kemampuan berpikir anak-anak itu. Jadi di sini kita harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan positif, terutama nyaman. Kalau lingkungan kita nyaman, nanti anak-anak juga berpikirnya jernih. Nah, di sini ada sebuah permainan atau bisa dikatakan permainan kalau menurut saya. Di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali bagi Anda di dalam kepalan tangan Anda. Anda membayangkan sesuatu yang sangat berharga terus dikepal sama tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi. Bisa juga menggoda, bisa dipraktekkan. Pak Sodikin bisa praktekkan, monggo. Maju saja ke depan tidak apa-apa. Mau praktek sama siapa? Sama Pak Rauf nggak apa-apa. Yang mau menjadi A siapa? Yang mau menjadi B siapa? Saya A. Pak Dikin A. Terus Pak Rauf bisa mundur sedikit, itu menghalangi. Nah, Pak Rauf sebagai B. Coba Pak Dikin, Anda seolah-olah sedang menggenggam sesuatu ya, menggenggam sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Nah, terserah. Nah, genggaman sesuatu itu nanti akan coba dibuka sama Pak Rauf. Pak Rauf coba silakan membuka. Bisa dengan cara seperti itu, bisa dengan cara merayu. Merayu boleh. Merayu dikasih uang. Ya. Yuk, 10 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Go. Nah, selesai. Sudah? Kalau sudah bisa terbuka ketika genggamannya. Pak Rauf menjadi A, Pak Diki menjadi B. Pak Rauf silakan, Anda menggenggam sesuatu yang sangat penting.
genggam di tangan Anda. Pak Sotikin silakan membuka genggamannya Pak Rauf dengan cara apapun. Boleh. Coba silakan bisa membuka. Dirayu boleh. Ya, komunikasinya yang keras. Cepat dibuka saja. Cepat. Coba. Tiga, dua, satu. Cek. Nah, finish. Selesai waktunya. Terbuka apa tidak? Tidak terbuka. Oke. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya? Nah, kalau sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mereka yang membentak, Nah, di sini filosofinya begini. Jadi kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita ya. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh dengan apa yang kita pegang, mau dirayu, dikasih uang, disogok, disuap, apapun itu kita harus tetap bisa menjaga. Terutama kalau untuk mungkin dunia perkantoran ya, kalau kita sudah memiliki prinsip, kadang-kadang rayuannya dengan fulus. Terus apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi yang bisa memegang kontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita bisa dikatakan orang dewasa sebagai guru itu bisa memaksa murid, seperti itu mungkin. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu maksudnya stimulus respon. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu masuk stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi Anda bisanya mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon ada lagi pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan Bapak Ibu membujuk, merayu tapi gagal, dipaksa. Itu kayak Pak Sotikin tadi. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di dalam teori kontrol tidak ada paksaan, adanya pilihan. Kalau sudah tidak bisa dibujuk, terus jangan dipaksa tapi dikasih pilihan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu masuk stimulus respon. Kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, tidak ada kata kalah. Nah, di sini lanjutannya, apa makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu berbeda, Bapak
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, yang namanya disiplin itu memang awalnya tidak nyaman sekali, Bapak Ibu. Bukannya dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, tanpa perintah orang lain berarti kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan kita dikontrol orang lain. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada berisi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini ada perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti masuknya teori kontrol yang tidak ada kata salah ya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini untuk yang pertama itu masuknya motivasi eksternal, yang kedua masuknya motivasi internal, yang ketiga juga masuknya motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Karena di situ ada kata-kata saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sini lanjut lagi ada kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima. Jadi kita butuh pengakuan mungkin ya. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang 4 kebebasan. Itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Di sini contohnya adalah Agus suka meminta paksa bekal teman-temannya ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan dasarnya Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus adalah karena dia senang temannya dia memperhatikan dia, kebutuhannya Agus adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, diakui. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya biar jadi takut dan menuruti
kalau dia itu hebat. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia pengen memilih karena sudah bosan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, adalah kebutuhan Agus adalah kesenangan. Ya, dia butuh hiburan mungkin, makanya dia ngisengin teman-temannya. Di sini ada posisi kontrol guru, ada 5. Menggunakan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum adalah posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, berkaca pinggang dan membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Jadi kita sebagai guru kalau sebagai penghukum itu marah ya. Terus dampaknya apa? Kalau kita sebagai penghukum, dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Ya, contohnya kalau untuk merasa bersalah berarti contohnya gini, ibu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, ibu tidak senang, ibu tidak suka dengan apa yang kamu kerjakan. Itu membuat anak jadi merasa bersalah. Dampaknya murid menjadi merasa bersalah, identitasnya menjadi gagal, memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, teman. Posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana murid, akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru, serta tercipta identitas sukses namun masih termasuk motivasi eksternal. Dampaknya murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang keempat, pemantau. Nada suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau dan tidak bernada tinggi, tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pemantau itu lebih cenderung kita mencatat berapa kali si A berangkat terlambat, berapa kali si B tidak masuk kelas saat jam pelajaran. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, manajer. Nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab dan mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Kemudian yang berikutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu si guru berarti dia sebagai apa? Dia sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu si guru adalah sebagai penghukum. Ayolah kita lakukan demi ibu, demi bapak. Itu berarti guru itu sebagai teman. Apakah kamu
mendapatkan stiker bintang hari ini, dia sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Si guru menjadi manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Guru menjadi seorang penghukum. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, terus kerucut lagi ke peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, yaitu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang kemudian merucut lagi menjadi kesepakatan kelas. Nah, contohnya adalah hadir di kelas tepat waktu, berbicara dengan santun, memakai pakaian olahraga, membawa air minum sendiri, mempersiapkan alat sesuai jadwal piket, menyiapkan barisan dan pemanasan secara bergantian. Ini kesepakatan kelas khususnya PJOK ya. Bapak Ibu, berikut saya akan menampilkan satu buah video contoh kesepakatan kelas yang kemarin saya buat bersama dengan kelas 6. Sebelum pelajaran olahraga, kemarin saya menyempatkan untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Berikut adalah contoh kesepakatan kelas yang saya buat. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak videonya.
Silakan bertutur kata ya. Nah, tidak boleh itu nanti ada yang mau jadi kalimat positif ya.
Nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan peserta didik siswa-siswi Bapak Ibu di kelas masing-masing. Wali kelasnya Bapak Ibu sendiri yang akan memimpinnya, nanti membuat kesepakatan kelas bersama. Nanti anak-anak jadi merasa lebih dia lebih semangat. Kalau anak-anak diberinya peraturan, mereka akan adanya merasa tidak nyaman, adanya keterpaksaan. Tapi kalau dengan kesepakatan kelas bersama, mereka juga sudah sadar akan konsekuensinya apa. Mereka kan sudah membuat bersama. Pastinya mereka kalau mau melanggar pun mereka pikir-pikir, karena itu sudah dibuat bersama-sama. Jadi itu mungkin kesepakatan kelas itu lebih baik daripada peraturan. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui segitiga restitusi. Guru dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi lebih kita merubah posisi murid yang gagal menjadi sukses ya, yang tidak bisa menjadi bisa. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu adalah contoh menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah itu apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, ini tahapan segitiga restitusi ada 3. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini saya akan memberikan contoh video seperti tadi sebelumnya saya bikin kesepakatan kelas. Jadi saya akan memberikan contoh tentang video segitiga restitusi yang saya buat bersama anak. Bapak Ibu bisa menyimak videonya sekarang. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak sekarang video segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada 3.
Terima kasih Bu Sally telah mengajarkan kami arti dari disiplin. Ya, Bapak Ibu, di sini baru saja saya menampilkan video tentang segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan juga di kelas ketika ada anak yang terlambat atau yang melanggar kesepakatan kelas, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi ini ya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin itu dari saya. Bila mana nanti Bapak Ibu membutuhkan atau perlu slide yang ini yang saya gunakan tentang budaya disiplin positif, nanti bisa saya kirim filenya ke Bapak Ibu. Nanti saya juga bisa kirim video segitiga restitusi dan video kesepakatan kelas buat contoh untuk Bapak Ibu nanti membuatnya dengan anak didik Bapak Ibu sendiri. Nah, ini sudah di tahap terakhir ya Bapak Ibu. Tahap terakhir yaitu ucapan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Ternyata sudah selesai budaya positif yang saya sampaikan di atas. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk budaya positifnya ada 6 tadi sudah saya sampaikan semua. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan nanti bisa diterapkan di sekolah kita agar sekolah kita memiliki budaya positif yang semakin baik dan anak-anak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih. Sekian, bila mana banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.